Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini akan saya sampaikan lebih dalam lagi tentang kita bagaimana mengakses energi alam. Untuk kali ini tidak mesti di dada. Misalkan Bapak Ibu punya keluhan di mulut, pegang aja mulut. Ya, nanti akan hangat. Karena kaki sampai ubun-ubun itu saling berhubungan, dipegang di mulut pun akan sampai ke kaki, sampai ke pinggang, sampai ke paha, sampai ke lutut. Tuh. Kalau misalkan ada sakit pinggang, pegang aja pinggang, dirasakan. Nah, kita tidak perlu mengarahkan, energi saya salurkan ke pinggang misalkan itu. Pinggang sakit itu ternyata awalnya bukan pinggang, karena yang gerak itu adalah kaki misalkan gitu. Kemudian kita ada bisul di sini misalkan. Nah, bisul di sini itu akibat apa, mengurainya nggak lancar, sekelen atau apa, melanjer. Nah, jadi ditempel aja. Kita tidak perlu dengan pikiran. Karena apa? Energi jangan diolah dengan pikiran kita. Kalau energi diolah dengan pikiran kita banyak yang tekor. Habis nerapi orang, habis itu kelenger balik itu. Karena energinya sendiri yang disampaikan diberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita energi itu kita hanya sebagai saluran, produsennya itu adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk disalurkan kepada diri sendiri atau kita sebagai saluran untuk orang lain. Ini enggak akan terbatas. Ya. Jadi misalkan, wah, sakit gigi misalkan, sambil pencet. Ya. Saat kita mencet ini jangan membaca apapun, dinikmatin. Kita tidak perlu konsentrasi. Kita tidak perlu fokus, udah dirasakan apa yang terjadi. Ya, misalkan ada yang ngomong begini, kamu tuh sakit karena banyak mikir. Lah, orang hidup itu kan harus mikir. Minimal mikir, kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang jadi pikiran kan. Nggak salah itu. Nggak lepas dari persoalan mikir. Cuman, kalau terlalu mikir, nggak segera dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, nah itu jadi tekor. Ya, jadi tekor. Kemudian saya sampaikan lagi, kenapa ini bisa terjadi? Ya, energi itu dibawa oleh gelombang suara. Ya, gelombang suara masuk ke dalam tubuh kita, pori-pori kita, ya. Ini secara otomatis. Itu apabila Anda ikhlas. Kalau dengan pikiran, wah, nanti saya akan mendatangkan energi untuk ini. Nah, ini yang keliru. Jadi energi yang saya sampaikan ini caranya energi yang disalurkan melalui keikhlasan, melalui rasa. Ya, bukan pikiran kita. Terbentuk juga bukan karena dari pernafasan, ngatur dengan mantra-mantra, dengan baca ini itu enggak. Ikhlas saja. Cuman diawali dengan doa. Tujuannya apa? Supaya imun kita itu kuat. Kalau dari segi teori, ya, virus itu ada di gelombang 30-40. Jadi gelombang itu 0 sampai 1000. 0 sampai 1000 itu gelombang, frekuensi. Nah, virus itu di frekuensi 30-40. Apabila frekuensi kita itu bisa di atas 40, kita yakin nggak akan kena virus, kita kuat terhadap virus. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun, hidup kita itu udah bersama virus. Karena dengan virusnya ini,
bisa mengurai kotoran kita, comberan-comberan, kemudian yang menyuburkan hutan, ya, yang menyuburkan sawah-sawah, itu kan bakteri virus itu. Lah kalau kita misalkan disemprot pada yang bukan tempatnya, malahan bakteri-bakteri mati, nah kita itu celaka, nggak ada yang mengurai. Nah, itu di 30-40. Kalau kita kuat di 100, ya, frekuensi 100, kita sudah terhindar. Yakin. Kalau masalah umur, hanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang punya. Kita semua ngantri. Itu kan. Kemudian orang yang bisa sehat betul di frekuensi 200. Itu dari frekuensinya. 30-40 orang yang rentan terhadap virus. Ya. Kemudian 100 ini sudah lumayan. Kalau sudah 200 ini sudah bisa mempengaruhi orang lain. Ya, untuk saluran orang lain. Kalau 100 pun bisa. Jadi seperti kita bersedekah itu, jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kalau kita sudah kelebihan. Ya. Jadi saat kita miskin itu sudah bersedekah, nanti kalau sudah kaya sudah nggak pelit lagi. Kalau diawali kaya, ya kalau kita kebagian kaya. Kalau kita kebagiannya miskin, ya kita nggak bisa bersedekah. Nah, hukum dari energi ini juga seperti kita bersedekah. Kalau kita menyalurkan energi, kita dapat saluran energi, kita salurkan kepada orang lain, semakin banyak yang kita salurkan, semakin kita dipercaya oleh Tuhan. Ini kuncinya ini. Sama dengan hukum sedekah. Energi tidak diperoleh dengan cara lain kecuali ikhlas saja. Mudah-mudahan dengan kalimat saya, ikhlas menerima energi akan tersalur ke dalam tubuh kita atau nanti disalurkan kepada orang lain. Jadi di zaman yang sudah global seperti ini, Tuhan tuh membuat yang gampang-gampang sajalah. Kamu percaya, iman, ikhlas, energi akan ngalir. Awali dengan doa, tapi kalau sudah ngalir, nggak usah, jangan baca yang macam-macam, dinikmatin. Wah, ini yang sakit itu misalkan di lutut, pegang lutut, nanti akan ngalir ke lutut. Sakit pinggang, nanti pinggang. Jadi tidak perlu, wah, energi saya arahkan ke sini, itu pakai pikiran. Jadi kepasrahan kurang. Jadi kalau orang sudah sabar, kemudian tawakal, ya, ikhlas. Ya, ikhlas dalam menjalankan, sabar dalam menerima apapun. Nah, itu nanti energi akan mengalir kepada diri kita. Ini banyak cara-cara untuk mengakses energi, namun saya sampaikan ini dengan gelombang suara. Ya. Gelombang suara itu bisa secara langsung atau lewat handphone atau lewat televisi, radio. Itu apabila kita gelombangnya sudah semakin tinggi, ini bisa masuk ke setiap orang. Ini sebagai salah satu panduan. Kalau yang lain punya panduan, ya silahkan, kita demokratis. Cuman yang saya sampaikan, saluran energi lewat gelombang suara, kita hanya dibutuhkan keikhlasan kita untuk menerima. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti di episode selanjutnya akan saya pertajam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.